mengenalkan dulu profil saya, identitas saya. Oh, pakai itu Pak bisa. Wah, Diklik aja. Nah, itu. ini nama saya lengkap, mungkin wajahnya udah agak berbeda dengan orang Bandung. Kalau Bandung pada ganteng-ganteng, tapi kalau wajah orang Indonesia kan memang Tampan. produknya seperti ini ya produknya. Nah ini nama saya Sardin Al Anwar. Gelasnya mungkin agak tambah sarjana hukum Islam, magister pendidikan agama Islam. S1 saya selesaikan di STI Siliwangi, begitupun S2 saya di kampus Universitas Islam Nusantara. Tempat tanggal lahir saya Ternate 5 April 1988. Pekerjaan tetap saya sebagai seorang guru. Dari S1 saya alhamdulillah diamanahkan tugas oleh ketua yayasan yaitu Pak Haji untuk kerja di Amanah Ummah. Begitupun saya juga sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya berkaitan dengan ini identitas saya sebagai guru di S1 saya bekerja di guru tetap di Amanah Ummah, yaitu tupoksi saya sebagai wali kelas B 8B. Begitupun sudah tercatat masuk dalam Dapodi. Begitupun di jabatan dosen saya sudah naik dari asisten ahli menjadi naik pangkat menjadi lektor, dan 2 kali lagi tingkatan yaitu lektor kepala, penghabisannya adalah profesor. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang profesor muda. Amin. Perguruan tinggi Jawa Barat. Oke, salah satunya cita-cita hidup saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Jadi bermanfaat itu ada 2. Yang pertama adalah bermanfaat bagi dalam segi ilmu pengetahuan. Jadi saya di sini ya dalam arti di kampus itu ada yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian. Pengabdiannya adalah di sekolah itu sendiri. Makanya alhamdulillah saya dipercayakan, diamanahkan untuk menjadi seorang guru di Amanah Ummah. Nah ini ingin bermanfaat bagi orang lain, begitupun kalau seandainya ada rezeki ya bisa dalam segi materi. Begitupun mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Apapun harapan kita kalau berkaitan dengan dunia itu tidak ada nilai berkahnya, gitu ya. Jadi jabatan itu adalah pemberian oleh Allah. Makanya harapannya adalah bukan terhadap jabatannya, tapi terhadap ridho Allah. Kenapa? Kalau kita sudah mengharapkan ridho Allah, maka dunia akan mengejar kita. Ya, artinya sesuai dengan hadis ataupun firman Allah bahwa ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong segala keinginan kamu ataupun keinginan kamu itu sendiri. Oke, itu cita-cita saya dalam hidup. Begitupun yang ini pengalaman organisasi, saya pernah masuk dalam organisasi HMI, yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia ketika saya di S1 di STI Siliwangi. Begitupun saya pernah menjadi sekretaris kelompok kerja pondok pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019-2021. Dan pernah ditunjuk juga sebagai perwakilan daripada Jawa Barat sebagai tim pengusun butir-butir dan pasal-pasal amandemen Undang-Undang tentang Pondok Pesantren di seluruh Indonesia tentang Hari Santri dan sertifikat bagi para ustadz dan para ustadz Direktorat Pendidikan Islam di Republik Indonesia. Jadi seluruh pesantren itu hari santri ini adalah atas dasar pada saat itu saya bersama Pak Heri yang pada saat itu ya merekomendasi agar supaya diadakan hari santri yang hari ini masih diselenggarakan oleh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Itu hasil dasar kesepakatan kami pada saat di Hotel Lembang. Itu bersama PD Pondok Pesantren Nasional pada saat itu. Begitupun saya juga ditunjuk sebagai sekretaris kelompok kerja pondok pesantren di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di bagian kebudayaan dan pendidikan. Begitupun pernah juga saya sebagai sekretaris kelompok kerja pondok pesantren di Kementerian Agama Kota Bandung pada 2016 sama 2021. Pernah karena saya tinggalnya beda-beda tempat, karena waktu saya di Cibiru lalu pindah ke di Cijira, lalu saya ditunjuk oleh kepala sekolah saya sebagai ketua MUI karena dia sebagai ketua MUI Bandung Kulon. Pada saat itu saya di bidang dakwah. Begitupun pernah menjadi seorang kepala sekolah Babu Salam di sana di Pak Haji Endang yang di daerah Cilengkrang, mungkin Pak Haji Wahyu pernah kenal. Begitupun kepala sekolah di sana pernah saya 2013 sampai 2016 pernah menjadi kepala sekolah. Begitupun pernah juga ditunjuk menjadi ketua panti asuhan karena saya dulu hidupnya di panti asuhan juga, dari mulai SD, SMP, SMA itu saya tinggal di panti asuhan.
sehingga saya tahu ruang lingkup ya panti asuhan itu seperti apa. Akhirnya saya dipercayakan untuk mengelola anak-anak asuh. Begitupun alhamdulillah dari ilmu yang saya dapatkan di yayasan, saya langsung membuat yayasan baru yang sekarang sudah alhamdulillah sedang berjalan dan menjadi ketua yayasan. Begitupun sampai sekarang, begitupun mendirikan sekolah bukan di Bandung tapi di NTT, yaitu PAUD, MTS, MA dan PKBM di NTT 2021. Karena saya membuat cabang, ya, jadi pusatnya di Bandung, cabangnya di NTT, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Begitupun mendirikan organisasi Ikatan Pelajar NTT. Karena dahulu saya lihat orang NTT pernah ada konflik khusus lah, dalam arti mereka konflik yang ya di luar daripada tujuan yang diharuskan oleh orang tua mereka, yaitu mereka disuruh ke Bandung bukannya belajar, justru mereka berkeliaran kemana-mana. Makanya saya membuat satu komunitas agar supaya ada wadah organisasi di sisi lain. Mereka belajar, bukan belajar di kampus pulang tidur makan, jadi tidak ada faedahnya. Makanya saya buat organisasi supaya ketika mereka itu ada ilmu untuk bisa dibahas dalam organisasi. Dan sekarang alhamdulillah masih berjalan dan saya sebagai pembinanya. Begitupun kami, saya juga sebagai perintis kampus yang tadi saya dirikan, yaitu kampus Street Qurratul Ayun di Garut, di Semarang pada tahun 2015-2018, dan alhamdulillah sekarang sudah punya izin sendiri. Dulu kondisinya seperti MA di SMA ini, gitu ya. Kondisi dari awal kita dulu muridnya cuma hanya 5 orang mahasiswa. Pada saat kita lagi ngajar di SMK diusir karena padahal satu yayasan, tapi dikarenakan kita nggak punya fasilitas, akhirnya kami berjuang terus di 2015, 16, 17, 18 baru kami punya lahan sendiri dan sekarang sudah punya izin sendiri. Begitupun pernah juga mengurus izin operasional. Oke. Ini tentang ini ya. Oke, mungkin nanti dibaca lagi. Nah, ini pekerjaannya terakhir di sebagai dosen, ini terus yang terakhir dalam di Amanah Ummah. Begitupun ini saya menganggap bahwa peran kepala sekolah adalah sebagai aktor utama, gitu ya, dalam satu sekolah. Kenapa? Lembaga maju atau tidaknya tergantung daripada pimpinan itu sendiri. Maju mundurnya sekolah itu tergantung daripada pimpinan ataupun seorang kepala sekolah itu sendiri. Begitupun di sini visi saya yang pertama adalah mewujudkan lembaga yang amanah, karena sesuai dengan nama Amanah Ummah, makanya saya menampilkan amanah dalam visi saya. Begitupun peduli, unggul dalam berprestasi, kreatif, berakhlakul karimah, dan berpemikiran global sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Dikarenakan kita di sini adalah berbasiskan pondok pesantren, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan itu sendiri. Untuk dari misi saya, dari amanah, kata amanah di sini adalah ada tanggung jawab, ada 3. Yang pertama adalah amanah yang diberikan oleh ketua yayasan, yaitu dalam hal Pak Haji Wahyu memberikan SK buat kita, maka kita harus bisa mengerjakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru dengan baik dan benar. Begitupun tanggung jawab amanah yang kedua adalah dari orang tua. Orang tua ketika menitipkan anaknya masuk ke dalam pondok pesantren, harapannya cuma nyari 2. Yang pertama adalah dia bisa hafiz dalam Al-Quran, begitupun dia juga harus berbekal dengan ijazah formal. Dalam arti ini adalah ijazah SMA itu sendiri. Jadi di satu sisi anak-anak yang keluar ini adalah dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi dua-duanya dibawa. Oke, yang kedua adalah membiasakan sifat peduli terhadap orang lain. Dalam arti ini juga terhadap kepada guru, begitupun kepada terhadap siswa itu sendiri. Karena sifat kepedulian ini sangat luar biasa. Seperti halnya tadi yang ditanyakan oleh Bu Haji, dalam arti ketika kita menghadapi guru ataupun siswa yang seperti itu, kita harus mempunyai sifat peduli. Jadi tanpa didorong, tanpa disuruh, langsung kita sesuai dengan hati langsung kita bekerja. Begitupun lingkungan. Pernah saya mendengar pernyataan dari Pak Haji kita yang sekarang, yaitu Pak Haji Akbar. Beliau menyampaikan bahwa ketika ada sampah yang tergeletak di halaman, jangan mikir siapa yang buangnya, ya. Tapi ketika punya kesadaran diri, oh tidak apalah, saya sebagai amal ibadah udah ada, saya buang sendiri. Terkadang kita punya ego, ini kan sampahnya bukan buang saya, gitu. Kenapa saya harus ngambil ke tempat sampah, gitu. Ini yang harus dihilangkan. Jadi ada sifat kepedulian terhadap orang lain, begitupun sifat kepedulian terhadap lingkungan. Jadi peduli itu tanpa disuruh, tanpa didorong, dia bekerja secara dengan hati nurani itu sendiri.
Nah. Oke, begitupun yang selanjutnya. Oke, meningkatkan kompetensi dalam bidang akademik dan non-akademik. Ini yang harus diprioritaskan di lembaga SMA. Salah satunya adalah di bidang akademik. Akademik ini saya menginginkan agar supaya anak-anak kita ini tidak harus prestasi di dalam saja, tapi keinginan saya ini mereka berprestasi juga di luar. Salah satunya adalah apa? Nanti yang insya Allah saya akan dalam arti membuat salah satu program atau berkaitan dengan bagaimana dalam bidang matematika. Jadi anak-anak itu harus bisa ikut lomba itu di tingkat nasional, bisa juga di tingkat internasional seperti halnya sekolah-sekolah pada umumnya. Itu di bidang akademiknya. Begitupun yang kedua adalah di bidang sains. Sains adalah dalam ilmu pengetahuan biologinya, gitu ya. Harus bisa dalam arti ataupun teknologinya harus bisa menguasai sehingga dia bisa melakukan perlombaan ataupun bisa mendapatkan olimpiade nantinya. Next ya, ke slide yang strategi. Slide yang strategi. Ya. Oke. Ini dulu ini. Ini dulu. Oke. Yang ini adalah berkaitan dengan evaluasi di sekolah dalam arti EDS. EDS itu cenderung kita seringkali memikirkan bahwa yang harus evaluasi diri itu adalah manusianya. Padahal sekolah juga bisa kita evaluasi, yaitu yang disebut dengan EDS. EDS ini adalah cara mengevaluasinya adalah menggunakan analisis SWOT. Yaitu yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kelemahan, yang ketiga adalah peluang, yang keempat adalah ancaman ataupun tantangan itu sendiri. Yaitu setelah itu ketika kita sudah melihat, baru kita masuk dalam RKJM, yaitu rencana kerja jangka menengah, yaitu sekitar 4 tahun. Lalu kita membuat perinci dalam angka 1 tahun, yaitu dibuat dalam RKT. Yaitu setelah itu RKT dikolaborasikan dengan RKAS, yaitu berkaitan dengan anggaran itu sendiri. Untuk agar supaya bisa menguatkan pengerjaan tentang RKJ dengan RKT dan RKAS, maka dibuatlah workshop agar supaya guru-guru itu paham, gitu ya, ketika disuruh untuk mengembang tugasnya. Salah satunya adalah 8 standar itu sendiri. Oke, begitupun sinergitas dalam arti kepala sekolah itu bukan diam di tempat, tapi dia harus bisa bersinergi dengan orang-orang yang di luar. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dalam hal itu dalam mengeluarkan izin itu sendiri. Begitupun forum komunikasi yang sekarang sudah dipercaya oleh Ibu Haji untuk dalam arti mengkolaborasikan antara SD dan SMP itu tidak bisa harus dipisahkan, tapi disatukan dalam forum yang sama. Begitupun komite dalam hal ini adalah pondok pesantren itu sendiri. Begitupun kita harus bisa bergabung dengan jaringan Islam nasional, jaringan Islam terpadu. Dalam arti apa? Kita ini kan bukan SMA biasa, tapi Islam terpadu. Maka kita harus bisa belajar dengan teman-teman yang dalam arti SMA-nya yang sudah populer. Ya, jadi kita harus bisa ikut gabung biar kita mengambil metode mereka, program mereka, kita modifikasi ataupun ATM. Ya, jadi diamati, ditiru dan dimodifikasi. Oke, yang selanjutnya adalah konsultan luar negeri. Karena target saya dalam arti kedepannya anak-anak ini nanti ada program bahasa yang saya akan terapkan, yaitu di hari Senin dan hari Selasa itu, insya Allah kalau seandainya saya jadi, saya terapkan tentang anak-anak itu tiap hari bahasanya itu khusus di SMA, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain, yaitu berbahasa Inggris. Jadi dari ketika mereka makan, ketika mereka berbicara dengan temannya, itu harus bisa berbahasa Inggris seperti halnya yang ada di Gonton. Begitupun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu saya akan terapkan di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Itu jadi keseharian anak-anak ini tidak berbicara bahasa Indonesia, tidak berbicara bahasa Sunda, tapi berbicara bahasa Arab itu sendiri. Jadi ini hubungan dengan konsul luar negeri. Tujuannya untuk apa? Ketika mereka sudah di luar negeri, di Arab Saudi ataupun di Timur Tengah, mereka sudah mahir dalam bahasa Arab. Jadi ngobrolnya itu udah lancar karena kita udah menerapkan. Begitupun ketika mereka dapat beasiswa di luar negeri di Amerika Serikat, berarti bahasa Inggrisnya mereka sudah lancar. Jadi ini adalah kita memfasilitasi agar supaya anak-anak itu sudah siap dan tampil di luar sana. Begitupun sarana prasarana dan anggaran. Ini sudah jelas. Ya mungkin hari ini kita selalu ya mengharapkan yayasan saja, mengharapkan dana bos saja. Padahal seorang kepala sekolah itu masih banyak dana-dana yang di luar, gitu ya. Jadi jangan
terlalu fokus dana bos, terlalu fokus. Harus ada yayasan baru kita bisa bergerak. Terus kapan mau beresnya? Gitu. Padahal ada banyak dana-dana perusahaan yang kita bisa olah. Kalau seandainya kepala sekolahnya bisa lihai dalam arti sebagai aktor utama dalam pergerakan pendidikan. Begitupun implementasi program ini saya akan kolaborasikan antara ustadz-ustadz itu saya akan kolaborasikan. Contohnya bahasa Arab itu saya akan rekrut ustadz. Gitu ya, karena dia memahami tentang keseharian pondok pesantren adalah para ustadz. Makanya di dalam bidang struktur saya nanti ada bagian pondok pesantren, gitu ya. Jadi ada tata usaha ataupun di bidang sarana prasarana ataupun kesiswaan nanti ada pondok pesantren. Tujuannya untuk agar supaya apa? Bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggris yang ada di MA guru bahasa Inggris itu nanti kita untuk menyuruhnya untuk membuat bahasa-bahasa keseharian untuk anak-anak. Begitupun penjamin mutu. Penjamin mutu ada dua, ada di sekolah, ada juga di luar. Penjamin mutu yang di luar itu berkaitan dengan akreditasi kita nanti. Ya, A atau B atau C, gitu ya. Jadi penjamin mutu yang ada di sini yaitu Bu Haji Odas. Dalam arti dia akan menilai ini udah cukup belum diakreditasi A. Kenapa? Sekolah itu bisa unggul, itu artinya bahwa harus bisa berakreditasi A+, begitupun A, begitupun C, ataupun yang terakhir adalah tidak diberi akreditasi, gitu ya. Cukup cuma hanya di S saja, di C saja. Begitupun peningkatan kompetensi forum komunikasi. Keinginan saya adalah guru SD dan SMA itu tidak bisa harus dipisahkan. Mereka itu adalah satu. Karena ini nih, saya mengibaratkan mereka itu adalah anak-anak, semuanya anak-anak yayasan semua. Jadi artinya bahwa harus bisa dikolaborasikan, harus bisa dikerjasamakan. Contoh seperti yang kemarin saya udah lihat, alhamdulillah sudah bagus. Seperti halnya 17 Agustus, itu luar biasa. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan membuat kegiatan yang berkesinambungan. Selanjutnya adalah dampaknya adalah prestasi daripada sekolah itu sendiri. Di pondok pesantren mereka soleh, begitupun di sekolahnya mereka mendapatkan prestasi. Ya, cukup. Terakhir moto saya adalah moto saya dengan semangat kerjasama kita pasti bisa mewujudkan SMP Tahfidzul Al-Quran Amanah Ummah yang tertib, mandiri dan amanah. Terima kasih. Terima kasih banyak kali ya, udah dicukupkan waktunya. Udah kelebihan. Oh, udah